Baik, selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Selamat datang di acara Editorial Talks hari ini yang bertemakan mengungkap rahasia publikasi, tips and tricks dari editorial team. Ya, bagi yang belum familiar, IAS adalah lembaga yang aktif dalam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan melalui berbagai kegiatan termasuk dalam publikasi jurnal ilmiah dengan memiliki lebih dari 90 jurnal yang sebagian besar telah terindeks pada ISSN, Google Scholar, Garuda, dan Crossref of DOI, serta akan mendaftar ke Sinta dan Scopus pada tahun 2025. IAS berkomitmen untuk mendukung para akademisi dalam menyebarluaskan hasil penelitian mereka. Ya, webinar ini juga sejalan dengan misi IAS, yaitu untuk memfasilitasi proses penulisan ilmiah dengan misi yang sejalan dengan tema pada pagi hari ini, yaitu mengungkap rahasia publikasi, tips and tricks dari editorial team, adalah untuk memfasilitasi proses penulisan ilmiah, membantu para akademisi dalam memahami langkah-langkah strategis untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka, dan mendukung penyebarluasan ilmu pengetahuan melalui platform jurnal yang kredibel dan terindeks secara luas. Nah, sebagai lembaga yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas publikasi ilmiah di Indonesia, AIES menyelenggarakan webinar ini untuk memberikan solusi praktis bagi para penulis yang mengalami kesulitan dalam menulis. Nah, pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ranu Yolan Kemetsa yang akan menjadi moderator pada acara pada pagi hari ini. Ya, untuk mencapai tujuan tersebut, kita akan menghadirkan narasumber yang sangat kompeten dalam bidangnya. Di sini kami mengundang Ibu Nova Amalia Sakina. Ibu Nova selaku Managing Editor Journal of Environment Science and Sustainable Development JSSD. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memaparkan dahulu agenda webinar pada pagi hari ini. Untuk agenda pertama, kita akan langsung melihat atau mendengarkan pemaparan menarik dari Ibu Nova Amalia eh, dengan bertemakan mengungkap rahasia publikasi, tips and tricks dari editorial team. Lalu selanjutnya akan ada sesi Q&A. Lalu acara yang ketiga akan ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada para narasumber. Selain itu, kami juga memiliki hadiah voucher gratis Post Viewer untuk 5 orang penanya terbaik pada sesi tanya jawab nanti. Jadi pastikan untuk aktif bertanya. Ya, untuk mengingatkan kembali, mohon izin mengingatkan kepada para rekan-rekan untuk memastikan kamera aktif selama acara berlangsung dan nonaktifkan mikrofon kecuali saat diminta untuk berbicara, untuk menghindari adanya gangguan. Jika Anda memiliki pertanyaan, gunakan fitur chat atau tunggu giliran untuk bertanya. Ya, langsung saja kita memasuki acara pertama. Pertama, yaitu kita akan mendengarkan pemaparan menarik dari Ibu Nova Amalia Sakina. Nah, namun sebelum kita lanjut mendengarkan pemaparan dari Ibu Nova, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Ibu Nova Amalia Sakina adalah seorang akademisi sekaligus praktisi yang sangat berdedikasi di bidangnya. Beliau merupakan lulusan program magister dari Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia dan saat ini aktif berperan dalam dunia publikasi ilmiah. Beliau menjabat sebagai asisten managing editor di Journal of Environment Science and Sustainable Development, sekaligus sebagai chief editor jurnal pada Asian Journal of Technology, Environmental and Occupational Health di bawah naungan IAS. Dengan pengalamannya yang luas, beliau telah banyak berkontribusi dalam mendorong pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan. Ya, selamat siang Ibu Nova Amalia, bagaimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam Selamat siang. warahmatullahi. Baik, alhamdulillah. Gimana Mas Andi sendiri? Alhamdulillah. Ya, kami sangat senang dan sangat bersemangat Ibu Nova untuk mendengar pemaparan dari Ibu yang bertemakan
mengungkap rahasia publikasi, bagaimana tips dan bagaimana trik dari Ibu Nova sebagai salah satu dari editorial tim. Langsung saja mungkin Ibu Nova dipersilakan, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, mungkin bisa dibantu untuk share screen ya. Ya, Mbak Dewi mungkin bisa dibantu untuk share screen. Oke, terima kasih. Oke, bisa di... Nah, oke, thank you. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim YSSF dan teman-teman juga yang udah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga nih waktunya Sabtu pagi ini pada semangat gitu ya untuk menimba ilmu. Alhamdulillah. Nah, pada kali ini saya akan memberitahu nih gimana sih dari sisi editor, tips dan trik dan kriteria penilaian naskah jurnal. Bisa di next, Mbak. Oke, nah apa sih yang bakalan kita pelajarin hari ini? Itu ada 4 poin. Yang pertama, publication process atau proses publikasi teman-teman ketika submit ke jurnal platform. Terus yang kedua adalah what author should do atau apa sih yang author harus persiapkan. Yang ketiga adalah what editor want dan bagaimana perspektif dari editor untuk bisa menerima jurnal yang akan publish dan juga tips and tricks untuk publication. Bisa next. Nah, tadi udah diperkenalkan ya Mas, terima kasih Mas Ranu. Saya Nova, Assistant Managing Editor dari Journal of Environmental Science and Sustainable Development. Jurnal ini sudah terindeks Sinta 2, dan saat ini sedang proses untuk submission Scopus. Mohon doanya ya teman-teman, semoga jurnal ini juga bisa tembus di Scopus. Gitu. Next. Nah, tahapan yang pertama yaitu publication process. Jadi mungkin teman-teman yang lagi skripsi atau tesis, bahkan disertasi, kalau di Indonesia itu beberapa universitas memang diwajibkan untuk publikasi gitu ya. Nah, gimana sih kadang tuh beberapa teman-teman masih bingung publikasi itu gimana, terus nanti proses pencarian jurnalnya kayak gimana. Nah, hari ini akan kita bahas gitu. Nah, publication process itu sebenarnya masih belum, Mbak. Publication process itu sebenarnya masing-masing jurnal terkadang beda gitu ya, tapi secara garis besar sama gitu. Dimana yang pertama author itu mensubmit atau mengupload gitu ya artikel ke platform jurnalnya atau ada OJS atau Digital Commons gitu yang sebagai jurnal platform. Nah, nanti ketika teman-teman sudah upload gitu, nanti editor in chief itu akan ada 2 tahap gitu. Dari editor in chief itu bisa mendelegasikan kepada editor in charge yang setema dengan expertise-nya, atau dari editor in chief sendiri itu menghandling artikel tersebut kayak gitu ya. Lalu dari editor ini kita assign atau memberikan tugas kepada reviewer atau orang yang akan mereview jurnal kita. Nah, biasanya itu review ini double blind gitu ya. Jadi reviewer nggak tahu nih artikel ini tuh punyanya siapa kayak gitu. Jadi anonim gitu ya. Jadi dikasih ke reviewer itu tanpa nama kita, tanpa nama author gitu. Nah, nanti di proses editor ini, di proses review ini, prosesnya itu bisa makan waktu yang cukup lama gitu ya, karena beberapa jurnal itu kita harus dapat accepted dari reviewer, dan reviewer akan mereview artikel kita. Itu butuh waktu sekitar sebulan atau 2 bulan gitu. Kalau untuk yang normalnya ya, bukan jalur fast track kayak gitu. Nah, lalu setelah di-review nih, kita tuh biasanya dapat hasil reviewnya gitu. Nah, sebelum itu tapi editor tuh harus ngecek dulu review-review dari reviewernya, apakah sudah sesuai apa belum nih dengan artikel kalian kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah dilihat dari dari editornya, editor tuh bakal ngecek nih, udah ngecek segala macam. Nah, nanti editor akan memberikan decision atau keputusan apakah si artikel ini tuh bakalan diterima atau ada minor revision kayak gitu. Nah, biasanya artikel-artikel yang nggak diterima itu ada dua kemungkinan.
Yang pertama, artikel itu di luar dari skop jurnal tersebut atau dari tujuan jurnal tersebut, atau yang kedua benar-benar jauh dari guideline for author atau kayak panduan gitu bagi penulis untuk mengikuti aturan dari jurnal tersebut kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian dapat notification dari editor jurnal bahwa artikel kalian itu dapat minor atau major revision, sebenarnya itu kalian masih punya harapan gitu bahwa artikel kalian tuh kemungkinan akan di-accept gitu. Tapi bukan berarti, "Oh, gue dapet ini nih, minor revision berarti accepted kali ya." Bukan berarti gitu juga gitu. Jadi setelah dapat notification minor revision, teman-teman harus merevisi dari apa yang reviewers kasih kalian komen gitu ya. Nah, komen ini yang kebanyakan orang nggak tahu adalah komen ini nggak harus teman-teman misalnya teman-teman suruh ubah judul gitu ya, judul Anda kurang menarik tolong ubah judul gitu. Itu kan sebenarnya nggak jelas gitu ya. Tapi teman-teman bisa either menolak apa namanya, rekomendasi dari reviewer tersebut atau teman-teman merevisi kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau merevisi apa yang diberikan oleh reviewer, teman-teman harus kasih alasan konkret gitu. Kenapa sih kalian nggak mau mengubah judul gitu? Misalnya judul ini sebenarnya sudah mencerminkan apa namanya skop dari jurnal Anda dan sudah mencerminkan dari isi artikel kami gitu. Bisa aja gitu. Tapi kalau misalnya memang nanti setelah review kedua, reviewernya minta itu harus diganti, ya mau nggak mau teman-teman memang harus ganti sih kayak gitu. Nah nanti kalau misalnya sudah review proses udah baik dan menurut editor hasil dari reviewernya dan revised manuskripnya udah bagus, biasanya editor nanti akan kasih final decision. Nah final decision ini antara accepted atau rejected kayak gitu. Begitu teman-teman dapat notification accepted, itu teman-teman juga nggak bisa langsung kabur gitu ya. Karena accepted itu bukan berarti akan publish dalam edisi terdekat gitu. Jadi masih ada proses editing dan layouting, terus habis itu ada proofreading dan teman-teman harus cek juga karena proofreading itu kan ibaratnya dari editor dia itu akan mengecek misalnya bahasa Inggris kalian atau misalnya bahasa Indonesia kalian, apakah itu udah baik atau belum, dan apakah sudah enak atau layak untuk dipublikasikan kayak gitu. Nah nanti kalau misalnya udah dapat surat atau letter of acceptance, biasanya ditulis tuh akan publish di edisi berapa. Nah kalau teman-teman udah dapat notification akan publish di edisi berapa, sebenarnya itu udah aman kayak gitu. Nah bagian ini aku dapetin dari Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalyst. Ini jurnal taraf Q1 yang dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro gitu ya. Next. Nah, ini juga kalau ini adalah jurnal Sinta 2 yang aku kelola di Journal of Environmental Science and Sustainable Development. Sebenarnya secara garis besar sama gitu ya. Ada public submission process, ada review process, ada editor decision, terus habis itu ada copyright, ada proofreading, ada editor comment and everything, and then final decision. Gitu. Next. Nah, kita masuk ke yang kedua. What author should do. Kalau di sini aku bagi dua. Yang pertama adalah penting banget sebelum teman-teman submit atau bahkan mempersiapkan artikel itu adalah membaca keseluruhan dari isi website dari jurnal tersebut. Yang penting banget untuk dilihat adalah aim and scope atau tujuan dan scope jurnalnya, guideline for author. Jadi kayak misalnya template-nya ada apa enggak, terus habis itu gimana cara nulisnya, gimana referensinya, gimana susunannya kayak gitu. Apakah cuman ada misalnya banyak jurnal yang memisahkan antara results and discussion, ada yang harus disatuin kayak gitu dan nggak boleh dipisah. Yang ketiga adalah article processing charge atau orang-orang biasanya kenal itu APC atau misalnya berapa sih kita harus bayar? Apakah ini gratis? Apakah ini harus bayar? Berapa bayarnya? Apakah ini open source journal atau double bind gitu? Lalu yang terakhir adalah cek the journal indexing-nya. Dan yang kedua adalah prepare the article. Tentunya
namanya headline itu penting, dan headline dari suatu jurnal adalah judulnya gitu. Jadi kalau misalnya judulnya menarik, biasanya akan meningkatkan tingkat baca dari jurnal itu sendiri. Terus IMRAD itu adalah introduction, method, result, and discussion. Lalu ada conclusion. Jadi memang rata-rata jurnal itu memang dengan komposisi seperti itu. Dan yang terakhir adalah follow the guideline of author. Oke, next. Oke, sebelum lanjut nih, aku ada 2 pertanyaan. Dari yang teman-teman bisa lihat, ada 2 judul artikel di sini. Ada yang pertama, potential factors associated with the blood metal concentration of reproductive age women in Taiwan. Yang kedua, endocrine disruption compounds in the tropical climate of Malaysia. Jadi, misal ada 2 artikel nih yang akan disubmit. Terus tujuan jurnal kita exposure and health. Kira-kira dari dua judul ini yang masuk ke jurnal ini yang mana? Mungkin bisa di komen atau dijawab langsung, boleh. Atau mungkin Mas Ranu mau jawab? Kalau dari saya, kayaknya artikel yang pertama sih cocok untuk Artikel jurnal yang pertama ya. Exposure and Health. Iya. Kalau dari teman-teman yang lain, gimana nih? Ada menyimak atau gimana kecepatan? How? Nera? Oke. Jawabannya bisa dua-duanya. Mas Ranu benar, tapi jawabannya bisa dua-duanya. Kenapa? Bisa dilihat dari M&Scope Journal. Coba mungkin bisa diklik, Mbak Dewi. Nah, jadi kalau misalnya kita mau, seperti yang tadi aku jelasin pertama, sebelum kita submit, kita baca ke websitenya. Nah, di dalam websitenya ini, Exposure and Health, yang diterbitkan oleh Springer, di situ ada overview. Di sini tuh menyatakan bahwa jurnal ini fokus pada global human health consequences of exposure to pollution. Jadi, apapun yang terkait dengan exposure of pollution, yang terkait dengan kesehatan manusia, antropogenik yang terkait kaitannya dengan lingkungan, itu tuh bisa masuk ke jurnal ini. Jadi, mungkin yang pertama memang kelihatannya lebih kesehatan banget gitu ya. Tapi yang kedua pun ada efek lingkungan yang kan mengakibatkan kesehatan kepada manusia. Jadi sebenarnya bisa masuk gitu. Coba di next lagi, Mbak. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti scroll down lagi, biasanya jurnal tuh akan menjelaskan kayak topik-topik apa aja sih yang bisa masuk, artikel-artikel yang bisa publish di jurnal ini, kayak gitu. Next. Nah, yang kedua adalah guideline for author. Sekarang aku tanya lagi. Jadi guideline for author ini kan aturan yang dibuat jurnal untuk dipatuhi oleh penulis. So it makes sense. Apakah guideline for author, kita singkat aja ya, jadi GFA gitu. GFA jurnal A itu sama dengan jurnal B. Kira-kira gimana teman-teman? Gimana nih Mas Rano? Sama apa enggak? Beda. Masih di gimana? Beda. Iya. Coba di next lagi. Iya, jawabannya benar-benar beda ya. Thank you banget Mas Rano udah respon. Terus di next lagi Mbak Dewi. Nah, benar banget. Kalau misalnya guideline for author, dari masing-masing jurnal itu pasti beda. Misalnya teman-teman bisa lihat nih, di sebelah kiri adalah headline dari artikel yang terbit di jurnal Exposure and Health, yaitu Human Health Impact Based on Adult European Consumers and bla bla bla. Nah, dari jurnal ini, kalau misalnya kita mau publish ke jurnal sebelah kanan atau Journal of Environmental Science and Sustainable Development, itu pasti bakalan disuruh edit lagi sama editornya. Karena apa? Di sini ditulis di guideline for author-nya bahwa satu judul yang akan terbit, artikel yang akan terbit di jurnal JSD, itu nggak boleh dari lebih 15 huruf gitu ya. Nggak boleh ada city-nya, nggak boleh ada local meanings-nya. Jadi memang benar-benar beda banget. Jadi pastikan kalau misalnya teman-teman mau submit ke suatu jurnal, itu dibaca benar-benar
dibaca benar-benar guideline for author-nya. Kalau saran aku sih, teman-teman tuh kayak bikin di Word, bikin tabel, ada kolom misalnya items yang harus diperbaiki, misalnya title atau judul. Nah, yang harus diperbaiki itu apa atau yang harus dikonsenkan apa? Misalnya nggak boleh lebih dari 15 huruf, nggak boleh include city atau local meanings dan lain sebagainya. Itu bakalan ngebantu banget untuk cross check teman-teman kayak gitu. Bisa di next lagi. Nah, yang kedua adalah sorry ini yang ketiga dan keempat kayaknya. Yaitu APC Article Processing Charge. Nah, kalau teman-teman mau tahu APC itu berapa dan gimana, biasanya kalau artikel-artikel yang sudah publish oleh Scopus, Elsevier, itu biasanya ada nih APC-nya berapa. Either dia itu apa namanya bayar setengah-setengah atau gratis atau bayar full kayak gitu. Nah, kalau misalnya di suatu website-nya nggak dijelaskan APC-nya berapa, teman-teman itu berhak banget buat nanya ke editornya berapa sih APC jurnal ini kayak gitu. Nah, aku tuh sering banget nemu jurnal-jurnal yang di website-nya nggak ada tuh APC-nya berapa. Jadi memang aku harus email dulu ke editornya dan editornya jawab bahwa misalnya jurnal ini tuh gratis dan silakan kirim artikel Anda ke kami kayak gitu. Lalu yang keempat adalah jurnal indexing. Nah, perhatikan nih, kayak misalnya di Indonesia itu kan, ya teman-teman mungkin tahu lah ya, untuk persyaratan lulus tuh kadang harus ada yang Sinta lah, harus ada yang Scopus lah, Q berapa lah, Q1, Q2. Nah, itu tuh teman-teman harus perhatikan juga gitu ya. Kayak sayang banget misalnya teman-teman punya original artikel atau yang benar-benar teman-teman ambil nih datanya dari lapangan, butuh waktu 6 bulan, 3 bulan gitu kan. Terus teman-teman cuma submit ke jurnal yang nggak ada indeksnya gitu. Sebenarnya indeks itu kan mempertingkat potensi artikel teman-teman itu dibaca sama banyak orang kayak gitu ya. Kalau misalnya di jurnal yang nggak terindeks kan sayang banget gitu sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, terus gimana sih yang editor mau sebenarnya dari artikel-artikel yang masuk ke jurnal kami gitu? Bisa di next. Nah, sebenarnya kita tuh pengen sebagai editor pengen banget kesalahan umum ini diminimalisir gitu ya. Yang pertama adalah kesalahan dalam struktur dan format gitu. Kadang aku tuh masih nemuin artikel-artikel yang sebenarnya udah jelas di guideline for author gitu. Kalau kita tuh minta susunan artikelnya adalah IMRAD gitu, Introduction, Methods, Results, and Discussion. Sementara di beberapa artikel yang kami baca, malah ada yang results and discussion-nya itu dipisah gitu. Jadi dia memaparkan result dulu baru discuss-nya di terakhir gitu kan. Kalau sebagai pembaca tuh kayak ini tuh hasilnya segini. Terus terus apa gitu loh. Maksudnya discussion-nya apa? Apakah hasil dari penelitian ini tuh benar atau enggak? Gimana dan gimana discussion-nya kayak gitu. Jadi untuk meminimalisir ini, teman-teman tadi yang aku udah tekankan banget untuk baca author guidelines gitu ya, yang disediakan oleh jurnal. Dan yang kedua adalah gunakan template kalau memang dikasih template. Jadi nggak semua jurnal sebenarnya ngasih template gitu ya. Kalau ada template-nya, ikutin template-nya. Kalau enggak, ya udah bebas kayak gitu. Lalu next. Nah, yang kedua, judul dan abstrak yang kurang menarik gitu. Jadi kayak judulnya terlalu panjang, banget ambigu banget atau kayak misalnya double gitu ya maknanya gitu. Atau tidak mencerminkan isi artikel. Kita lagi bahas environmental assessment, malah isinya environmental law kan aneh gitu kan ya. Dan abstraknya kurang ringkas dan tidak menjelaskan highlight penelitian. Jadi kayak ya jadi kayak banyak banget artikel yang tidak menjelaskan highlight penelitian kayak misalnya oh oke kita tuh misalnya ini di abstrak ya yang biasanya banyak. Misalnya di abstrak itu dijelaskan oh ya hasil penelitian ini tuh terdapat hubungan bahwa misalnya A dan B itu berhubungan. And so what gitu. Nggak dijelasin kalau hasil variabel yang berhubungan ini apa untuk keterbaharuan ilmu kayak gitu. Nah, jadi buatlah judul yang singkat, jelas dan informatif yang mencerminkan dari isi dari jurnal tersebut. Terus tulis abstrak
Itu tuh terakhir, dan pastikan mencakup latar belakang, tujuan, metode, hasil utamanya kayak gimana, kesimpulan secara ringkasnya kayak gimana, implication ke keilmuan kayak gimana. Kayak gitu. Next. Nah, referensi yang tidak tepat juga, misalnya ini kayak judulnya terlalu panjang, ini kayaknya saya sakop ini. Jadi referensinya nggak tepat gitu ya. Misalnya kita lagi ngasih tasi apa namanya, kadar timbal dalam darah gitu, tapi ternyata waktu dicek sama editor, kok judul referensi yang disitasinya nggak ada nih kaitannya tentang darah, tentang apa namanya, toksikologi. Jadi kayak apakah ini benar-benar mengutip nih kayak gitu. Jadi biasanya kalau kayak gitu tuh pasti banget dikomen sama editor gitu ya. Nah, pastikan juga referensinya itu mendukung argumen-argumen teman-teman yang teman-teman tulis gitu di dalam main text gitu. Terus bisa juga pakai perangkat lunak, misalnya kayak Mendeley atau Zotero. Jadi kayak kalau misal di guideline for author tuh masing-masing jurnal benar-benar beda banget. Ada yang pakai stylenya APA, ada yang pakainya Harvard gitu. Nah, ada yang pakainya Vancouver. Nah, jadi harus dilihat banget kayak gitu ya. Terus ada next lagi. Nah, terus habis itu terburu-buru juga mengirimkan naskah. Itu juga pasti tuh editingnya banyak nih, kayak misalnya udah dikomen sama reviewer. Ini tuh judulnya harusnya direvisi nih. Nah, terus sama si autornya ditulis, kami sudah merevisi judul jurnal ini gitu. Tapi waktu dicek lagi sama editor, loh kok judulnya masih sama gitu sama yang sebelumnya. Oh, itu sebenarnya editor kesel banget sih. Jadi pastikan sebelum mengirim naskah apalagi hasil revisi, itu teman-teman harus cek lagi. Next. Nah, yang terakhir nih teman-teman, tips and tricks untuk publikasi terakhir, publikasi selanjutnya teman-teman. Next. Nah, itu menggunakan journal finder. Jadi nggak usah diklik Mbak, nanti ini. Jadi kalau misalnya teman-temannya bingung, aku tuh punya artikel nih, tapi aku nggak tahu mau aku kirim ke jurnal mana yang aku tuh males nyari lah ibaratnya kayak gitu. Itu teman-teman bisa pakai journal finder. Di sini ada beberapa journal finder yang udah disediakan, yaitu Elsevier, ScienceGate, dan Skimago SGR ini gitu. Jadi kalau misalnya SGR tuh masih, kalau menurut aku dia lebih ke scope-nya aja bisa dicari. Tapi kalau Elsevier dan ScienceGate itu teman-teman benar-benar bisa copy judul teman-teman sama abstraknya, dan nanti mereka akan menampilkan jurnal-jurnal mana yang memang similar gitu sama judul jurnal yang memang teman-teman mau publish gitu. Mungkin bisa di next. Bentar Mbak Dewi. Nah, tampilannya kayak gini. Kalau di SGR itu teman-teman bisa uh, mungkin cuma input keywords, tapi kalau di Journal Finder sama ScienceGate, teman-teman bisa masukin title-nya apa, abstraknya apa, nanti dia akan muncul gitu ya, jurnal-jurnal yang direkomendasikan. Jurnal-jurnal yang direkomendasikan pun bahkan nanti akan ada kayak rentan waktu dari submission sampai publikasi itu berapa lama, APC-nya berapa, gitu. Jadi lebih easy gitu ya. Terus yang kedua, menggunakan AI. Kita nggak bisa dipungkirin lagi kita tuh hidup di AI gitu ya, di era gitu. Nah, kita tuh bisa memanfaatkan itu semua kayak gitu. Tapi bukan berarti kayak minta ditulisin gitu ya. Tapi lebih ke AI ini untuk mendukung apa yang kita ingin kerjakan kayak gitu. Misalnya untuk reference manager di sini biasanya aku pakai Mendeley. Nah, kesalahan author itu beberapa adalah kita nge-import gitu ya file ke Mendeley, tapi nggak dicek lagi nih misalnya judulnya kapital atau enggak, terus judulnya benar atau enggak. Jadi ketika diekspor di insert bibliografi itu bisa berantakan banget kayak gitu teman-teman. Jadi dipastikan juga ketika input ke Mendeley, apa yang kita input itu di description-nya udah benar kayak gitu. Terus yang kedua ini ada Turnitin, Authenticate, dan Grammarly ini buat ngecek plagiarism gitu ya teman-teman. Jadi rata-rata jurnal itu nggak mau tuh di atas 20% untuk similarity testnya kayak gitu. Dan yang ketiga ini untuk refresh gitu. Kalau misalnya ternyata dicek plagiarismnya itu lebih dari 20, teman-teman bisa refresh kayak gitu ya.
next. Oke. Nah, makasih banget teman-teman yang udah dengerin pemaparan hari ini. Teman-teman yang mungkin mau kolaborasi riset juga atau kolaborasi nulis gitu, bisa keep in touch with me, dikirim aja lewat email atau lewat Instagram juga boleh. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Nova atas pemaparannya yang sangat menarik. Khususnya juga saya tuh juga sebagai editor Mbak di jurnal IES. Nah, Hmm. beberapa itu ada hal yang membuat saya juga mau bertanya ke Mbak Nova sekalian. Tapi sebelum saya bertanya, mungkin saya langsung aja buka sesi Q&A di sini. eh ya, kepada teman-teman yang ingin melakukan eh, ada pertanyaan, silakan bisa menggunakan fitur mikrofon atau fitur chat yang tersedia di Zoom untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, di sini udah ada beberapa pertanyaan sih Mbak sebenarnya. Bentar. Em, ya, ini di Slido udah ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Pertama, itu bedanya Sinta 2 dengan Sinta 3, 4, 5, 6 itu apa ya, Kak, kalau boleh tahu? Terus, pertanyaan kedua, benar gak ya, Kak, jika kita tulis nama kota di judul itu tidak disarankan. Terus yang ketiga, nah, kayaknya tuh susah banget ya Kak tembus di Scopus. Apa tips secara umum untuk artikel kita tuh bisa tembus di Scopus? Nah, mungkin 3 pertanyaan dulu itu aja kali ya Mbak. Nanti akan dibuka lagi sesi Q&A-nya. Oke. Oke. Thank you buat teman-teman yang udah bertanya. Terima kasih juga Mas Ranu sudah membacakan pertanyaannya. Tadi kalau nggak salah yang pertama itu apa sih bedanya Sinta 1, 2, 3 gitu ya? Iya, benar. Nah, itu sebenarnya tuh peringkat yang dibuat oleh untuk nasional gitu ya, untuk taraf nasional kita kayak gitu. Sebenarnya bedanya apa? Sinta 1, 2, 3, 4 itu diklasifikasikan berdasarkan nilai akreditasi dari apa namanya orang yang membuat itu. Sebenarnya pasti ada bedanya. Yang pertama kayak diversifikasi author dari artikel-artikel yang terbit, terus habis itu dari konsistensi penerbit, dan itu tuh sebenarnya lebih ke taraf si editor sih, editor in chief-nya kayak gitu. Jadi kalau misalnya apakah jurnal submit ke jurnal Sinta 1 ke 2 itu apakah lebih susah? Ya enggak juga gitu. Sebenarnya untung-untungan kalian asal kalian tahu taktiknya, misalnya kayak oh ini tuh scope-nya sama nih dengan jurnal artikel yang aku mau submit gitu ya. Itu sebenarnya nggak masalah gitu, nggak ada susah-susah atau enggaknya gitu. Yang penting teman-teman baca guideline for author-nya. Ketika teman-teman dapat notification minor atau major revision, teman-teman langsung bisa apa namanya revisi, langsung submit lagi, itu biasanya lebih cepat banget. Kemarin aku juga pernah submit gitu ya di jurnal Sinta 2, itu cepet kok 3 bulan. 3 bulan udah publish gitu, dari submission ke publish itu udah cepet banget. Atau misalnya ke yang Q4 gitu ya. Q4 itu tarafnya internasional itu juga bisa lebih cepat juga. Aku kemarin ke Q4, Q3 itu bisa cuma 3-4 bulan karena ketika memang dapat notification dari editor, aku benar-benar langsung malam itu juga revisi, besoknya submit. Udah jadi kayak mungkin editor, aku sebagai editor ya kalau misal dapat author yang kayak gitu aku senang banget. Karena flow-nya jadi cepat, nggak akan keduluan sama submission yang lainnya, jadi bakalan lebih cepat sih kayak gitu. Jadi jurnal 1, 2, 3, 4 itu sebenarnya diklasifikasikan dari hasil akreditasi kayak gitu sih. Bedanya itu. Terus yang kedua apa Mas Rano? eh yang kedua apa? Itu ada beberapa artikel, ada beberapa teman-teman di sini yang pengen artikelnya tuh pengen tembus di Scopus, tapi Hmm. eh, mereka melihat bahwa tembus di Scopus tuh susah. Nah, ada nggak tips dan triknya untuk artikel-artikel yang mereka tulis bisa tembus di Scopus? Nah, ada banget. Jadi tips and tricksnya itu kalau misalnya teman-teman
bisa lihat gitu ya. Kalau misalnya memang taraf Scopus itu kan ada Q1, Q2, Q3, Q4 atau kuartil ya, gitu nyebutnya. Emang kalau Q1 tuh ya lumayan susah sih. Jadi kayak misalnya penampilan apa namanya hasil dari artikelnya, terus habis itu kedalaman dalam menulis substansinya kayak apa, itu juga memang susah. Tapi kalau misalnya untuk tembus Scopus, kita coba ambil taraf yang rendah, yang paling rendahnya itu adalah kuartil 4 gitu ya. Itu mudah sebenarnya teman-teman. Jadi kayak teman-teman cari jurnal yang memang dipublikasikan oleh lembaga atau misalnya asosiasi kayak gitu. Atau dari universitas kayak gitu. Itu biasanya lebih cepat sih. Karena ya memang tarafnya mereka adalah uh, mahasiswa yang memang hasil penelitian dijadikan publikasi gitu. Misalnya ada di Thailand atau di Indonesia pun ada yang Q4 International Journal of Public Health and Science itu juga bisa. Itu tarafnya Q4 dan gampang kalau lolosnya gitu. Yang penting itu lagi balik lagi apakah aim and scope-nya udah sesuai, guideline for author-nya udah dibaca apa belum. Itu insya Allah gampang gitu. Oke, Mbak. Ini ada pertanyaan lagi. Pertama, bagaimana memprediksi bahwa jurnal terindeks Scopus itu aman dari resiko discontinued? Oke. Kalau misalnya teman-teman nih mau lihat discontinued atau enggak, biasanya lihat di Google aja teman-teman bisa cek discontinue journal in 2024 itu juga bisa. Nanti dia ada dari Elsevier tuh ngeluarin kayak Excel gitu ya. Nanti di situ ada kelihatan tuh diskontingnya atau enggak. Nah, kalau teman-teman ceknya di SGR atau Skimago gitu ya, itu tuh biasanya ada diskrepansi antara Skimago dengan Scopus kayak gitu. Biasanya datanya nggak lebih up to date dibanding Scopus gitu. Teman-teman bisa langsung cek di Scopus kayak gitu ya. Kalau untuk apa namanya discontinue atau enggak. Terus kalau misalnya resiko discontinue atau enggak ke depannya, itu bisa dilihat kalau di Skimago nih. Itu kan ada kayak bar gitu ya. Kalau misalnya teman-teman search jurnalnya, terus nanti di bawah jurnalnya itu ada bar yang menunjukin kalau misalnya dari subjek masing-masing itu apakah Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat dari jurnal itu dari tahun ke tahun kok makin turun kualitasnya dari Q1 kok makin turun ke Q2, Q3, Q4. Nah, itu masih bisa dipertimbangkan untuk nggak submit di situ kayak gitu. Itu sih Mas Rani. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi. Hmm. Bagaimana memprediksi, maaf, apakah benar bahwa penelitian lapangan itu cenderung lebih mudah diterima dibandingkan penelitian yang base-nya hanya studi literatur? Em, Mostly sih iya, tapi kalau misalnya kayak gitu lebih dilihat dari isi substansinya. Kalau misalnya literaturnya itu dia bibliometrik dengan misalnya lebih dari 200 jurnal yang dia baca, terus habis itu dijadikan systematic review, itu bisa juga terbit kok dibanding artikel original sorry, penelitian yang dari segi pembahasannya itu terlalu basic kayak gitu. Cuma bahas hubungan-hubungan tanpa dilihat diskusinya baik atau enggak kayak gitu. Jadi tergantung dari substansi jurnalnya sih. Kalau misalnya literatur review, tapi ternyata literatur reviewnya cuma 10 jurnal atau 20 jurnal itu mungkin akan direjeksi di awal gitu. Gitu Mas Ran. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Mbak, dari pertanyaan sebelumnya terkait Hmm. eh, apakah aman dari resiko discontinued. Eh, apakah ada efek dari paper yang kita sudah publish di jurnal tertentu, lalu jurnal tersebut discontinue? Sebenarnya gini, kalau misalnya jurnal kita udah publish di edisi, misalnya di edisi 7 gitu ya, terus ternyata setahun kemudian di edisi 9, dia tuh udah discontinue gitu. Sebenarnya tuh teman-teman masih dapat, misalnya dia Q4, waktu teman-teman publish itu Q4 gitu ya, terus ternyata discontinue udah nggak Scopus lagi. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman yang paham jurnal, oh ya jurnal dia masih kehitung kehitung Scopus kok kayak gitu. Tapi kalau misal orang awam yang lihat kayak lah dia publish udah nggak ini udah nggak apa namanya
terindeks kayak gitu. Jadi ya pasti ngefek sih, berapa ngefek lah. Cuman kalau misalnya untuk di Scopusnya sih enggak. Gitu. Itu mungkin pertanyaan terakhir dari Mbak Berliana tadi. Mm-mm. Tapi sebelum kita mengakhiri sesi Zoom pada pagi hari ini, saya juga ada pertanyaan nih Mbak. Saya kan juga Mm. editor di IES. Mm, boleh. Kebetulan kemarin saya juga tim editor di bagian jurnal iDromes. Di situ saya menemukan beberapa artikel yang sebenarnya udah terpublish, cuman di sini apa namanya untuk PDF-nya itu dia masih ada kendala di bagian templating sama juga di bagian referensi. Nah, setelah saya ini apa namanya setelah saya melakukan editing di bagian referensi, itu ternyata saya menemukan bahwa seluruh seluruh referensi yang dia Mm. gunakan itu eh, bukan dari artikel dari jurnal yang telah terpublish. Ternyata dia itu mengambil semua referensinya itu dari GPT. Jadi kayak misalkan ya, Hmm. jadi ada sekitar 30 referensi yang dia gunakan, mungkin hanya 5 yang ada link DOI-nya. Nah, setelah saya coba cari semuanya, ternyata se mungkin sekitar 24 atau 25 artikel itu nggak ada link DOI-nya gitu. Nah, kemudian saya curiga ini apakah autornya cheating atau gimana. Nah, saya Hmm. cross-check, ternyata menemukan bahwa artikel referensi yang dia gunakan itu ternyata base-nya dari GPT. Nah, setelah itu Hmm. saya kembalikan lagi nih ke autor gitu kan ya untuk memperbaiki referensi yang dia gunakan. Ternyata dia kembalikan lagi ke saya itu masih referensi masih tetap. Jadi kayak eh, gak ada perbaikan sama sekali dan beberapa dari autor juga itu pengen editor yang mencarikan referensi yang dia gunakan gitu. Nah, Hmm. itu gimana ya Pak? Cara kita sebagai editor untuk menanggapinya atau apakah kita harus menuruti apa yang diinginkan oleh autor untuk membantu mencari referensi atau kita kembalikan lagi ke autor gitu Mbak? Terima kasih Mbak. Oke, thank you pertanyaan Mas Rano. Ini menarik banget ya. Jadi memang masalah kayak gini tuh sebenarnya apa yang ditulis itu adalah tanggung jawab author, apa yang diterbitkan di jurnal itu adalah tanggung jawab editor. Paham ya di sini dulu. Jadi Hmm, ketika author menulis sesuatu yang nggak sesuai dengan yang editor mau, misalnya kayak tadi referensinya nggak sesuai gitu, balikin aja ke author. Kalau misalnya author nggak mau, reject aja. Kalau aku kayak gitu, nggak mau, reject aja gitu. Nggak ada kewajiban editor untuk mencarikan referensi untuk author. Kecuali Mas Ranu terlibat dalam penulisan itu. Masuk ke authorship-nya. Kayak gitu. Kalau enggak, secara etik gitu ya. Waktu itu aku pernah ikut di Oslo University, nggak bisa. Itu bukan etik penulisan kayak gitu. Jadi balikin, nggak mau reject. That's it. oke. Gitu. Oke, terima Gitu. kasih Mbak Nova atas Sama-sama. pemaparan yang sangat menarik, khususnya juga buat bukan hanya untuk Hmm. autor, tapi juga buat editor juga. Eh, Iya, makasih. oke, karena saya melihat sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sesi talk show pada hari ini bisa kita akhiri ya Mbak. Oke, Hmm. terima kasih atas partisipasi aktif dari para peserta dalam sesi tanya jawab tadi. Dan 5 penanya terbaik nanti akan dihubungi oleh Mbak Dewi akan mendapatkan voucher gratis Post Viewer. Ya, nanti eh, apa namanya Mbak Dewi mungkin bisa membantu saya nanti ya. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta dan pembicara yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Lalu untuk mendapatkan informasi terbaru seputar kegiatan dan publikasi dari IAS, jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial di Instagram @ayes_pub. Bisa juga lihat di Twitter @ayes_pub. Kita juga ada TikTok juga nih Mbak, Waduh. ayes.publisher dan juga di Hmm. LinkedIn yaitu ayes. Ya, terima kasih Mbak Nova Amalia Terima atas kasih semuanya. sesi materi yang sangat menarik. Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya yang diselenggarakan oleh AYAS. Selamat pagi dan semoga hari-hari teman-teman menyenangkan. Terima kasih semuanya. Hmm. Makasih, terima Oh ya, kasih. Mbak, sebelumnya kita ada Ya. acara untuk publikasi terlebih dahulu ya. Oke. Mhm. Oke, Oke. mungkin teman-teman bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu.
Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Oke. Sudah? Terima kasih semuanya.